Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa pastinya ya. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya. Dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mengangkat pujian yang pertama, Tuhan yang besar. Amin, haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang selalu memberkati kita semua. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.
Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah ini Tuhan. Meskipun kami tidak tatap muka, namun kami yang yakin dan percaya Tuhan, pujian yang kami naikkan semuanya ini Bapa boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami juga rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Berkati agar ibadah ini boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa. Luar biasa pastinya ya. Apa yang luar biasa? Tuhannya, kuasanya, semuanya luar biasa. Kita mau angkat pujian yang pertama. Kita mau katakan, kita mau bersuka semuanya di dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan, maka kita semua mau bersyukur kepadanya. Haleluya. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini permasalahan kita, lupakan kesusahan kita. Sebab Tuhan Yesus yang menolong, yang sudah menyediakan segalanya buat kita. Amin ya. Kita hari ini rindu akan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran, yaitu makanan rohani kita semua. Kita mau angkat pujian seperti rusa yang rindukan air. Begitu juga kita semua merindukan firman Tuhan, yang mungkin saat ini kita bisa mendengarkannya hanya seminggu sekali. Namun kita yakin dan percaya kuasa Tuhan tetap ada. Amin.
Berkati agar setiap firman yang telah disampaikan boleh menjadi berkat dan rema buat kami semua. Hamba-Mu yang telah Kau siapkan Bapa untuk menyampaikan firman, biarlah Tuhan Yesus pakai lebih lagi sehingga nama-Mu boleh semakin dimuliakan di Pondok Bahari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kembali kita beribadah masih dengan online. Namun kiranya tidak mengurangi semangat kita, sukacita kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak kita menaikkan pujian. Kekuatan di hidupku hanya ku dapat dalam Yesus. Bisa saudara? Amin. Bisa. Ya, ya. Ya, kekuatan dalam hidup kita ada di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan mengenai tekanan dalam kehidupan kita. Saudara pernah mengalami tekanan, saudara? Banyak. Ya. Serasa berat sekali beban hidup kita. Ya. Nah, tekanan itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita makin maju di dalam Tuhan. Ya. Jadi tekanan itu merupakan satu ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya, saudara. Jadi kalau kita ingat dulu waktu masih sekolah ya,
kita ada banyak tekanan-tekanan, ya, banyak tugas-tugas, ya. Wah, dari bidang studi matematika ada studi, ada PR, ya. Wah, dari bahasa Indonesia ada PR, ya, dan macam-macam lagi. Nah, ini seakan-akan kita ini ada beban, ya, seakan-akan kita nggak bisa nggak bisa main, ya, tugas banyak, ya. Tapi semuanya itu bertujuan supaya kita maju di dalam Tuhan. Haleluya. Supaya kita menjadi anak-anak yang pintar, yang cerdas, yang tahan banting, ya, saudara. Haleluya. Ya, saya akan mengajak kita membaca di dalam kitab Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Puji Tuhan. Dia tahu jalan hidup kita, ya, saudara. Tuhan tahu jalan hidup kita. Dan seandainya ia menguji aku, Ayub katakan, aku akan timbul seperti emas. Nah, Ayub telah mengalami banyak kehilangan, ya. Dia kehilangan 10 orang anaknya. Dia telah kehilangan harta bendanya. Dan Ayub juga telah kehilangan kesehatannya. Wah, saudara, banyak kehilangan dialami oleh Ayub, ya. Tetapi Ayub menyadari bahwa kalau saja Tuhan itu menguji aku akan timbul seperti emas, ya. Haleluya. Ayub dikatakan dalam Alkitab dia seorang yang saleh, seorang yang jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tetapi tetap Ayub mengalami ujian, ya. Tuhan juga berkata kepada si iblis, ya, hambaku Ayub, tahukah engkau hambaku Ayub? Ya, dia orang yang saleh, yang jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, ya. Saudara kasih Tuhan Yesus, meski demikian Ayub juga mengalami yang namanya ujian, ya. Jadi ujian itu bertujuan untuk kita naik, ya, naik tingkat, naik level, ya. Anak sekolah dari TK naik jadi SD, dari SD naik SMP, dari SMP naik SMA, ya, dari SMA perguruan tinggi, terus, ya, saudara, ya. Jadi tugas-tugas yang diberikan oleh guru di sekolah jangan kita anggap itu sebagai beban, ya, tapi itu adalah merupakan satu ujian yang akan kita hadapi dan bertujuan supaya kita naik tingkat, ya, naik level. Haleluya. Banyak anak-anak Tuhan yang salah mengerti ketika menghadapi persoalan, menghadapi sakit penyakit, ya, beranggapan Tuhan tidak mengasihi, Tuhan tidak lagi sayang, ya. Nah, ini pendapat yang salah, saudara, ya. Jadi ada dua kemungkinan, ya. Ada dua kemungkinan seseorang yang diuji, ya. Itu, ya, pendapatnya ada yang bersyukur kepada Tuhan, ya. Ada juga yang merasa kecewa, ya, saudara. Nah, itu sikap yang biasa terjadi dan dialami oleh anak-anak Tuhan seperti itu, ya, saudara. Saya berharap saudara sekalian, ya, apabila yang sedang menghadapi masalah persoalan, menghadapi sakit penyakit, ya, anggaplah, ya, saudara, itu sebagai ujian, ya, supaya kita lulus, ya, supaya kita lulus. Puji nama Tuhan, ya. Saya membacakan di dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-69. Mazmur 119 ayat yang ke-69.
Yang ke-67 maksud saya, maaf ya. Yang ke-67 Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Amin. Ya, puji Tuhan. Inilah ya respon yang benar bagi anak-anak Tuhan yang ketika menghadapi tekanan, yang ketika menghadapi ujian, ya, responnya positif, ya, responnya bagus. Dia katakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Inilah hendaknya kita merespon dengan positif ya, keadaan yang sekarang kita alami bersama, ya, bukan saja bangsa Indonesia, tetapi seluruh dunia mengalami kesukaran, mengalami kesesakan, ya, saudara. Nah, ini. Jadi kita mesti sikapi dengan positif, ya. Kita mesti sikapi dengan benar, haleluya. Kita tetap mau berpegang pada janji Tuhan, ya. Tuhan tidak pernah menghendaki umatnya itu binasa. Tuhan tidak menghendaki umatnya itu menderita terus, tidak, saudara, ya. Namun semua yang kita alami ini terjadi karena Tuhan ingin supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, ya. Anak-anak Tuhan yang tahan banting, anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Haleluya. Dan ayat yang ke-71, ya, 71. ya, 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Haleluya, puji Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Apa itu ketetapan-ketetapanmu? Itu adalah firman Tuhan, ya. Bahwa aku tertindas itu baik, supaya aku belajar akan firman Tuhan. Amin, saudara, ya. Ya, kita belajar akan firman Tuhan, ya. Di dalam Alkitab banyak contoh-contoh, ya. Oh, ketika menghadapi persoalan, ya, saudara, oh, mereka akhirnya sadar dan mereka kembali kepada Tuhan, ya. Naomi contohnya ini perjanjian lama, ya. Ketika dia tinggalkan Bethlehem, dia pergi ke Moab. Di sana dia mengalami apa? Ya, dia mencari kehidupan yang baru. Tetapi saudara, di Moab Naomi mengalami ya masalah, persoalan. Anak-anaknya si Maklon, Kilion mati, ya. Dan suaminya juga mati, ya. Naomi. Tapi puji Tuhan, Naomi sadar, dia balik lagi, kembali lagi ke Bethlehem. Haleluya. Dan orang-orang menyambut Naomi. Oh, Naomi datang, Naomi pulang. Apa kabar Ibu Naomi? Tapi Naomi menjawab, jangan panggil lagi aku Naomi, tapi panggil aku Mara, ya. Karena aku mengalami kepahitan, ya. Puji Tuhan, ya. Naomi akhirnya di Bethlehem kehidupannya dipulihkan lagi setelah mantunya yang bernama Ruth dia dinikahi, ya, oleh Bapak Boas. Ya, Bapak Boas orang yang kaya, ya. Akhirnya kehidupan Naomi pulih kembali. Nah, ini, ya. Jadi sebagai pelajaran, ya, ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami ya ujian, jangan kita tinggalkan Tuhan, ya. Namun sebaliknya kita mau koreksi diri, introspeksi diri kita supaya kita maju, ya, agar Tuhan memulihkan kehidupan kita. Nah, jadi Tuhan seringkali memakai, ya, memakai masalah, persoalan, ya, untuk memberkati kita. Ya, juga di dalam perjanjian baru ada kisah anak yang terhilang, ya, di mana si bungsu dia pergi ke kota, tinggalkan rumah bapaknya,
dan dia di sana menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Lalu terjadilah yang Alkitab mengatakan kemelaratan, ya, melarat, susah hidupnya. Ya. Tetapi setelah itu si bungsu ini dia teringat kepada bapaknya. Nah, si bungsu kembali kepada bapaknya setelah melalui penderitaan, melalui ya kesusahan, ya, puji Tuhan, si bungsu kembali dan bapaknya menerima kembali. Haleluya. Setelah melalui ujian-ujian, ya, dia diberkati, ya, dipulihkan lagi kehidupannya. Puji nama Tuhan, ya, saudara. Jadi ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi tekanan-tekanan, jangan kita jauh dari Tuhan, ya saudara. Ya. Respon yang kedua, ya, ketika seseorang menghadapi tekanan hidup, ada yang jauh dari Tuhan, ada yang tinggalkan Tuhan karena mereka merasa gak lagi dikasih Tuhan, karena mereka merasa Tuhan sudah tidak cinta lagi sama saya. Nah, saudara, sesungguhnya Tuhan tetap mengasihi kita, ya. Dan merasa dikasih Tuhan enggak? Amin. Amin. Ya. Tuhan tetap mengasihi kita, ya. Tuhan tidak pernah menghendaki umatnya itu binasa. Tidak, saudara. Ya. Di Ayub pasal 1 ayat yang ke-22, ya. Ayub 1 ayat yang ke-22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Iya, puji nama Tuhan. Di dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Ya, saudara? Oh, dan Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Tidak, saudara. Ya. Allah menguji Ayub supaya Ayub boleh timbul seperti emas. Ya. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, di dalam kita mengiring Tuhan, ya, kita bukan hanya menghendaki berkat saja, ya, tetapi kita juga mau menghadapi apa, saudara? Ya, salib, ya, salib Tuhan. Haleluya. Di Lukas di Lukas pasal 9 ayat yang ke-23, ya. Tolong dibacakan di Lukas ke-9 ayat 23. Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkali dirinya, memikul salibnya sebulan sekali, seminggu sekali, tidak, ya, tapi setiap hari mengikut Yesus, ya. Jadi jangan kita hanya ingin menerima mahkotanya saja, tapi kita juga harus mau pikul salib, ya, pikul salib. Puji nama Tuhan, saudara. Ya. Dan kita membaca di dalam Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Haleluya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Ikut Tuhan harus tekun, ya saudara. Harus tekun. Jangan kita mau cepat, ya, mau cepat. Ya. Tuhan mengajar kita supaya kita tekun, ya. Supaya setelah kita melakukan kehendak Allah, kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, saudara. Tuhan janji kita apa, saudara? Banyak, ya. Banyak. Allah kita adalah Allah yang berjanji, ya. Tapi juga Allah yang menggenapi janji-janjinya, ya, saudara. Jangan hanya janji-janji, ya, tapi tidak menggenapi. Allah kita, Dia Allah yang berjanji,
dan juga Dia Allah yang menggenapi setiap janji-janjinya. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Jadi supaya kita tekun dalam mengiring Tuhan. Semua perlu ketekunan, saudara. Anak sekolah, mahasiswa, para pekerja, jemaat, semua harus tekun. Anak sekolah dia harus tekun. Sebagai mahasiswa juga harus tekun, sebagai pekerja juga harus tekun, sebagai apa lagi, pedagang harus tekun. Orang jualan kan ada ramai ada sepi ya. Kalau kita maunya ramai terus, kadang-kadang Tuhan izinkan sepi, tekun, tetap tekun. Demikian juga ikut Tuhan, kita juga jangan hanya maunya berkat saja ya. Jadi apapun yang Tuhan berikan pada kita, kalau Tuhan izinkan kita harus mengalami di rumah saja, kita bersyukur sama Tuhan. Jangan kita memberontak. Haleluya. Mari kita baca kembali di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3. Surat 1 Tesalonika 3 ayat 3. 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Apa itunya? Saudara? Kesusahan. Nggak enak ya. Waduh, ditentukan untuk susah, saudara. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Saat ini masa yang susah ya. Saat ini kita mengalami masa yang enak atau masa yang susah ini? Susah. Dulu kita nggak pakai masker kayak gini. Aduh, nggak enak ya, saudara ya. Kesusahan. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Kalau kita goyang iman kita, maka iblis akan terus menggoyang sampai kita jatuh. Jadi jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu tahu, kita ini ditentukan untuk itu, untuk mengalami kesusahan. Jadi jangan kaget ya, jangan heran. Haleluya. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan apa? Menderita aniaya. Saudara nyesal nggak jadi anak Tuhan? Enggak. Nyesal? Enggak. Tidak ya, saudara. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, saudara. Amin. Pencobaan, tekanan-tekanan hidup, ujian-ujian yang kita alami ini adalah apa? Cobaan biasa. Yang luar biasa, Tuhan yang tangguh, Tuhan yang menghadapi. Ketika kamu dicobai, Tuhan tidak akan mencobai kita melebihi daripada kekuatan kita. Kalau saya hanya mampu mengangkat beban 20 kilo, Tuhan tidak mungkin
memberi beban pada saya 50 kilo. Ya, tidak mungkin, saudara. Ya. Jadi pencobaan kita alami, masalah persoalan kita alami itu biasa. Ya, yang luar biasa Tuhan yang tanggung, Tuhan yang hadapi. Ya, saudara. Ya, Tuhan sudah menyediakan bagi kita berkat-berkat rohani, ya, di surga. Tuhan sudah sediakan. Barang siapa yang menang, barang siapa yang ulet, yang tekun, Tuhan sediakan. Jangan sampai, ya, berkat yang Tuhan sudah sediakan itu akhirnya orang lain yang menerima. Nah, kita baca di Efesus 1 ayat 3 dan 4, ya. Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4. Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Haleluya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin, saudara. Amin. Kita dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Dan Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat bagi kita di surga. Saudara rindu? Amin. Amin. Ya, biar kita tetap tekun, setia, iring Tuhan. Ya, jangan ada yang mundur ketika menghadapi tekanan hidup, menghadapi masalah hidup. Jangan kita mundur. Ya, ingat, Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat di surga. Haleluya. Oh, puji nama Tuhan. Janganlah sampai ada yang imannya kendor, ya. Menghadapi kesusahan-kesusahan ini, Alkitab, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada waktu kita mengalami masalah tekanan. Ya, firman Tuhan tadi katakan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71, ya, tadi sudah kita baca, saudara. Ya, pada waktu aku, ya, tertindas itu baik bagiku. Ya, coba dibacakan lagi. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Iya, supaya kita belajar akan firman Tuhan, akan ketetapan-ketetapan Allah, ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya, saudara. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini, siapa yang sedang mengalami tekanan hidup, masalah persoalan, saudara katakan pada Tuhan, ya. Katakan pada Tuhan dan tetap percaya. Yang mengalami sakit penyakit, jangan kecewa, jangan kita kendor, ya. Jangan kita, ya udahlah, mau apa lagi? Tetap berharap kepada Tuhan, ya. Tetap berharap. Haleluya. Ya Tuhan, tolong kita semua. Tuhan memberkati jemaat lewat firman-Nya pada pagi hari ini. Saya berharap saudara sekalian menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang tangguh, ya, yang kuat imannya ketika percobaan-percobaan itu, tekanan-tekanan hidup datang menghimpit saudara. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita naikkan dulu satu pujian. Setelah itu kita mau berdoa, ya. Kita naikkan pujian. Haleluya. Oh Tuhan, sudah buka jalan, ku tahu Tuhan sudah buka jalan.
Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau pasti buka jalan. Amin. Haleluya. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Tuhan, Kaulah jawaban bagi setiap masalah-masalah kami. Amin. Oh, Kau Allah yang berkuasa, Tuhan Yesus. Mari saudara, bagi saudara sekalian yang ada di dalam sakit penyakit, taruh tangan di bagian yang sakit. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Mereka yang memegang tangannya di bagian yang sakit, hamba-Mu menggunakan otoritas Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala macam penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit-sakit dijamah disembuhkan Tuhan. Kuasa darah Yesus menyembuhkannya. Amin. Puji nama Tuhan. Bagi jemaat yang ada masalah beban berat, tekanan, hipitan, haleluya. Oh, taruh tangan di dada. Percaya kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada, menandakan mereka ada masalah, ada persoalan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Masalah, persoalan, oh beban berat, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Amin. Tuhan sanggup memberikan kekuatan, Amin. kemenangan. Sebab Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Amin. Yang tidak melampaui kekuatan kamu. Ya. Haleluya. Tuhan berkati umat-Mu Bapa. Oh, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga doakan Tuhan, haleluya, bagi jemaat Tuhan yang sudah lanjut umur. Kami doa buat Pak Burhan dan istri. Ya. Kami doakan buat Ibu Nur Aini. Ya. Kami doakan buat Popo Nece. Nah. Kami doakan buat Ibu Lisda, Nah. Ibu Immanuel. Oh, haleluya Bapak. Berilah mereka Tuhan Yesus kesehatan. Beri mereka hati penuh damai sukacita ya Bapak. Berkati Tuhan. Amin. Pekerjaan pencarian umat-Mu diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan tolong juga negeri ini, bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati ya Bapak. Tuhan pakai Bapak Presiden kami Joko Widodo dan wakilnya Ki Haji Ma'ruf Amin. Tuhan berkati dengan tubuh sehat. Juga kami doakan staf menteri, anggota DPR, MPR, aparat penegak hukum, aparat keamanan, TNI, Polri, sipil. Berkati mereka Tuhan. Para tenaga medis kami juga doa, para dokter, para suster, perawat-perawat semua, Tuhan lindungi mereka Tuhan. Beri mereka Tuhan, oh haleluya, imun tubuh yang kuat ya Tuhan Yesus. Supaya mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh sukacita. Haleluya. Dan mereka yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19, kami berdoa, mari Tuhan, biar kuasa-Mu Tuhan bekerja menyembuhkan mereka ya Bapak. Berkati Pondok Bahar ya Bapak, di mana baik itu berada, diberkati Tuhan. Bapak, kami juga doakan Tuhan, jemaat Tuhan yang setia di dalam mengembalikan milik Tuhan. Kami berdoa untuk saudara Jericho, Tuhan memberkati. Amin. Kami doakan juga buat Ibu Immanuel, Tuhan memberkati. Dan jemaat Tuhan yang lainnya juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-puji nama-Mu Bapa. Inilah doa kami. Dan kami hendak menerima berkat daripada-Mu ya Bapa. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan Tuhan memberkati saudara. Amin. Tuhan melindungi saudara. Amin. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Amin. Dan Tuhan juga menghadapkan wajahnya kepada saudara, Amin. memberikan damai sejahteranya. Amin. Oh haleluya. Oleh sebab itu, terimalah berkat Allah ini dengan iman. Kita umat yang percaya katakan Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur
duduk, ibadah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.